putar lagi ya. Putar lagi ya. Sorot lagi ya. Dan kembali kami ucapkan selamat datang kepada seluruh awak media, rekan-rekan penggiat media sosial musibah ini. Masih kembali kami masih menunggu kehadiran dari rekan-rekan semuanya. Berkenan yang masih berada di ruang untuk dapat langsung menuju ke dalam ruangan dan berkenan untuk pejabat utama kelas negara untuk dapat hadir untuk meja berjalan ke depan. Dan juga silakan kepada bapak-bapak yang masih berada di ruang berkenan pejabat masuk ke dalam aula. Naik followersnya. Lamanya dia. Sampai puluhan ribu. Nggak dibuka ya. Nggak dibuka ya. Bukan ya kata itu nggak dibuka. Ika udah yang paling ganteng ya. Orang Padang yang udah. Enis. BTS lah. Woi, jangan. Enggak lah dia ngakak. Baiklah, mohon izin komandan. Izinkan saya membuka acara dengan sebuah pantun ya. Dan dia pasti tahu pantunnya. Jalan-jalan ke Kabupaten Bogor. Ini namanya Komnas Kayu. Terima salam hormat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Olahraga pagi-pagi. Berenang di dalam kolam air. Semoga yang jawab salah saya tadi bersihnya semakin mengalir. Amin. Yang kami hormati dan kami banggakan Kapolres Sudah Bapak KDP Sudiono juga menyaksikan yang pasti yang paling ganteng di Polres Sulawesi. Boleh saya minta tepuk tangan penuh bangga untuk beliau. Yang kami hormati pejabat utama Polres Sudariasi, yang kami hormati perwira jajaran Polres Sudariasi dan Mendekan, dan juga hadir yang kami banggakan rekan-rekan media, Ketua PWI, IWO dan Ketua PWI DPI, hadir pula Ketua PWRI, Ketua AKPI, Ketua AWDI, Ketua AMI,
dan juga Ketua Penggiat Media Sosial, tak lupa juga Ketua Media Independen dan seluruh rekan-rekan media yang hadir pada hari ini. Hadirin dan tamu, hadirin yang berbahagia. Puji syukur telah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat karunia-Nya kita semua dapat hadir dalam keadaan sehat, bahagia, dan insya Allah penuh dengan berkah dalam acara inovasi Kapolres Musi Banyuasin, yaitu Piramida Ngopi Bareng Awak Media. Boleh kita beri semangat semua. Acara ini merupakan salah satu inovasi yang paling top di Polres Musi Banyuasin karena bertujuan dalam rangka meningkatkan sinergitas Polri dan awak media serta menciptakan situasi kondusif dalam rangka menjaga Kamtibmas menjelang pemilu kada di Musi Banyuasin. Hadirin yang kami hormati, untuk mengawali kegiatan ini, marilah bersama kita mengucapkan lafaz basmalah. Hadirin yang berbahagia, mari kita berdoa bersama. Doa ini akan dipimpin oleh Rika Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami hadirkan diri kepada Allah, dan ditentukan hati bermunajat, dan dipasrahkan jiwa dan raga kami kepada Ya Allah, hadirkanlah kehusukan dan keikhlasan dalam doa-doa kami. Ya Allah, di dalam pengawasan-Mu kami berkumpul bersama di sini dalam acara silaturahmi Kapolres Musi Banyuasin dengan awak media dan pengguna media sosial di Kabupaten Musi Banyuasin. Oleh karena itu, Ya Allah, bukakanlah pintu hati kami, berikanlah pemahaman dan jalan keluar dari setiap permasalahan kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bersatu, satukan hati kami dalam menjaga rasa aman di tengah-tengah masyarakat. Bersama awak media dan ciptakan Kamtibmas menuju pemilu kada serentak tahun 2024. Ya Allah, Tuhan semesta alam, jadikanlah kegiatan kami ini sebagai bentuk nyata ibadah kami kepadamu, dan kami berlindung kepada dari kejahatan, kecurangan, dan dusta yang telah kami lakukan. Maka ampunilah kami, karena tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Engkau, Ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari bala bencana dan bahaya, fitnah dan mara bahaya di tempat tinggal kami. Ya Allah, kabulkan doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, gadis sekali cantik cerita. Nah, ini biasanya dia ini paling ramai kalau ada pakai. Semangat ya, gadis sekali cantik cerita. Cakep. Anggota Polri, gaul mas. Cakep. Berikut mari kita dengarkan bersama sambutan dari Kasih Mas. Lalu berapa itu yang saya tahu. Suruh depannya. Terima kasih Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Kapolres Musi Banyuasin, Bapak KBP Istiono Windowo SIKMH, yang kami hormati para pendukung Polres Subang, hadir di sini Pak Kapolres, Pak Kasat Lantas, Kasat Bimas, Kasat Polai, dan juga Kasat Humas. Yang kami hormati rekan-rekan ketua daripada organisasi media dan juga rekan-rekan awak media beserta penggiat media sosial yang hadir pada siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang karena rahmat dan karunia pada hari yang berbahagia ini kita semua masih dengan nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita bisa hadir di ruangan ini dalam rangkaian acara Piramida Ngopi Bareng Awak Media
yang alhamdulillah pada pelaksanaannya tanpa halangan suatu apapun. Dalam kesempatan ini kami mengucapkan selamat datang kepada rekan awak media dan terima kasih atas kehadirannya. Dan kami mohon maaf apabila dalam penyambutan atau tempat yang kami siapkan mungkin ada yang tidak berkenan. Demikian juga ada sebagian rekan yang mungkin belum terundang. Mungkin lain waktu bisa kita ulang lagi. Untuk saat ini mohon dimaafkan dan mohon maklum. Mudah-mudahan dalam pertemuan ini membawa keberkahan dan kemanfaatan bagi kita semua. Bapak Kapolres yang kami hormati, mohon izin melaporkan jumlah organisasi media yang ada di Kuba tercatat oleh Humas ada 7 organisasi dengan jumlah wartawannya 243. Jadi 7 organisasi tersebut PWI tercatat di kami 71 orang, IWO 33 orang, PWRI 24 orang, Audi 28 orang, PWDPI 43 orang, API 26 orang, AMIMUBA 18 orang, dan mungkin masih ada rekan-rekan yang belum tercatat karena belum sebagian ada juga yang belum masuk organisasi. Dan untuk yang hadir di sini kami mengundang masing-masing perwakilan organisasi 20 orang. Jadi mudah-mudahan sebagian mungkin masih ada di jalan, sebagian sudah ada di sini. Dan pada waktunya nanti mohon kepada Bapak Kapolres dapat memberikan petunjuk dan arahan dalam kesempatan pertemuan ini. Semoga seusai pertemuan ini jalinan komunikasi antara Polri dan media khususnya Polres Banyuasin dapat terjadi lebih erat lagi dan semakin solid, terutama dalam menciptakan harga aktivitas yang kondusif menjelang Pilkada 2004. Dan yang paling utama lagi, khususnya kami dari Humas mengharapkan ke depannya dapat meningkatnya publikasi daripada kegiatan positif dari Polres Muba, baik yang ada di media online, media cetak maupun di sosial media. Itu harapan kami. Karena demikian, semoga Allah SWT mengabulkan apa yang menjadi niat baik bagi kita semua. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Komandan atas sambutannya. Memang beliau ini tidak hanya orangnya disiplin, juga tegas, namun humanis. Maka dari itu hari ini alhamdulillah hadir semua rekan-rekan media yang luar biasa menyempatkan waktunya hari ini hadir bersama kita di acara piramida. Baiklah Bapak Ibu, hari kami hormati, jalan-jalan ke Babatoman, jangan lupa mampir ke Taman Toga. Berikut sambutan dan arahan dari Kapolres terganteng di Muba. Boleh sekali bisa minta tepuk tangan yang penuh bangga untuk beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semuanya. Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya hormati seluruh pimpinan organisasi media yang ada di Musi Banyuasin ini. Saya tidak bisa nyebutin satu-satu karena saya baru tadi. Daripada saya salah, kemudian saya sebut semuanya lah. Jadi semuanya saya hormati semuanya. Semua yang terhormat yang ada di sini adalah orang-orang yang saya hormati dan saya banggakan semuanya. Dan orang-orang yang ditunjuk sebagai ketua, saya yakin bahwa orang-orang tersebut orang yang mempunyai kompetensi untuk bagaimana kita sama-sama memajukan Musi Banyuasin ini. Yang saya hormati para penjuru, rekan-rekan dan semuanya yang ada di sini. Pada dasarnya saya kumpul di sini, saya ingin untuk bertemu dan kita
mempunyai visi dan misi yang sama. Tujuannya adalah untuk memberikan kemajuan untuk Museum Banyumas ini. Jadi yang kita bahas tidak hanya salah satu hal. Tugas pokok Polri itu ada 3, harapan Timnas, penegakan hukum, penduduk, pengadilan dan masyarakat. Saya waktu pertama kali datang di sini sering ditanya masalah illegal dealing, refinery itu sering saya baca. Dan selama saya bisa jawab, saya pasti jawab. Dari rekan-rekan semuanya. Tapi yang saya bahas di sini tidak hanya illegal mining, refinery, drilling, tapi harapan Timnas secara umum. Kita sebentar lagi akan menghadapi pilkada. Kita ada juga kasuslah dan juga kejahatan tidak benar yang lain yang mungkin harus kita perhatikan. Ada namanya crime is the shadow of civilization. Jadi kejahatan itu adalah bayang-bayang peradaban masyarakat. Selama masalah sosial ini tidak kita selesaikan, kejahatan itu akan muncul. Rekan-rekan mungkin atau siapapun pasti melihatnya penegakan hukum. Penegakan hukum itu bukan untuk mencari pembalasan atau memenjarakan seseorang. Tujuan hukum ada 3, keadilan, kepastian hukum, dan itu kemanfaatan hukum. Saya di sini berusaha untuk bagaimana hukum ini juga bermanfaat buat masyarakat seluruhnya ya, bukan untuk salah satu dua. Kalau masalah penegakan ini saya mungkin agak khusus refinery karena pertanyaan saya. Refinery saya kira penegakan hukum sering dilaksanakan. Tapi selama faktor sosial tadi, kesejahteraan masyarakat, mata pencarian masyarakat, pekerjaan, edukasi, kesehatan tidak diselesaikan, ini akan berubah. Karena saya tidak mau perbuatan ini akan berulang terus. Nah saya lihat ada upaya baik dari Bapak Kapolda, Bapak PJ Gubernur, Bapak Bupati, Bapak Kajari, Bapak Dandim dan sebagainya. Ada upaya bagaimana penyelesaian ilegal ini dilaksanakan secara bersama-sama. Kemarin kita sudah rapat di provinsi tentang pembentukan satgas. Bagaimana dari pemberdayaan masyarakat, penegakan hukum, sosialisasi dan lain-lain sampai dari hilir sampai hilir itu saya solusinya dan kita bersama-sama semuanya. Jadi kalau bertanya tentang saya pasti akan mendukung kebijakan Kapolda, kebijakan Kapolri dan secara berjenjang. Dan satgas ini saya rasa menjadi awal yang bagus agar solusi terhadap semua permasalahan ini dapat selesai dengan baik. Karena apapun alasannya, tindakan kita adalah untuk bagaimana menciptakan kesejahteraan di Museum Banyumas ini. Dan kedua, masalah pilkada saya pastikan Polri netral. Dan di sini media sangat penting peranannya. Saya berharap seperti di tempat-tempat lain, saya pasti mengutamakan dalam hal pengembangan sumber daya manusia. Jadi kalau dalam paparan Pak Jokowi itu untuk menuju Indonesia tahun 2045, nomor 1 adalah pengembangan kompetensi sumber daya manusia. Kompetensi sumber daya manusia itu 3, skill, knowledge, attitude. Nah, media ini sangat penting dalam untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Contohnya, bahwa di Indonesia ini kan kita harus bisa merubah pola. Dalam artian mungkin kalau sehari-hari dia illegal drilling, muri dan lain-lain. Coba tolong diedukasi bahwa banyak pekerjaan sekolah kedinasan yang bisa berubah itu. Dijelaskan juga ada pendaftaran PAN, PPDS dan lain-lain sehingga mereka bisa beralih dari yang dulu menggantungkan drilling, dia sekolah STAN menjadi pegawai negeri, berubah pola itu. Atau mereka belajar pertambangan, LPDP ke luar negeri dan lain-lain, mereka bisa berpindah dari menggantungkan di drilling, ilegal menjadi ke pegawai negara atau mungkin sekarang kita lihat di medsos kan banyak sih tenaga kerja Indonesia yang sukses di Jepang, Korea dan lain-lain. Ini mungkin suatu upaya juga. Karena kalau tidak ada upaya, kita tangkap, kita tahan proses menjalani akan kembali lagi. Ya semoga aja tidak ada buat kriminal seperti itu dan lain-lain. Tapi yang jelas upaya ini akan kita lakukan. Karena berharap penegakan hukum itu bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya. Jangan hukum hanya sebagai pembalasan hukum. Saya kemarin sudah lihat di sana bahwa di sana itu tidak cuma jual diri, itu ada yang juga jualan, ada bapak-bapak yang jualan juga dan lain-lain. Jadi juga harus kita pikirkan bagaimana sumber daya alam kita, kan nanti material sektor marketnya itu
bukan berarti kita melegalkan yang ilegal ya, tapi ada upaya untuk di situ. Nah, saya lihat ada yang bagus dari pimpinan-pimpinan kita yang di provinsi, baik Kapolda, PJ Gubernur, seluruh tokoh Pemda provinsi, dan tadi saya barusan kumpul di Pemda Kabupaten Lebak, ada upaya bagaimana kita bisa mendukung satgas itu untuk kepentingan masyarakat juga. Nah, saya minta tolong rekan-rekan semuanya di sini, mohon selain berita-berita tentang ini, kita berikan berita-berita positif juga ke masyarakat. Mungkin ada pendaftaran staf, pendaftaran akmil, akpol, AAL, AU. Saya ini anak petani biasa saja. Orang tua saya sudah meninggal semuanya. Karena orang yang mohon maaf ya, di media itu masuk polisi, jual saham berapa, jual berapa miliar. Saya Pak, saya akpol, BDIK, SESBI, Jisilek, ILEA, sekolah saya sudah banyak lah. Ya demi Allah saya tidak pernah bayar untuk atau mau itu. Sampai saya masuk ubah orang berpikir, nggak ada juga, saya tidak tahu. Ada perintah, jadi kita harus percaya di Allah itu semua. Kalau kita mau berdoa, belajar, berusaha, berbuat baik selama sesuai kemampuan kita, insya Allah akan membantu kita. Invisible hand saya lihat si Ibu itu bagus. Jadi kalau saya kata kiai saya dulu itu ada namanya invisible hand. Invisible hand itu tangan-tangan Tuhan yang tidak terlihat tapi membantu kita. Dan saya percaya namanya invisible hand. Saya juga bukan malaikat atau yang sempurna enggak, saya juga banyak kekurangan, saya juga banyak kesalahan, tapi saya akan berbuat sesuai kemampuan saya. Rekan-rekan juga banyak dari saya, tapi saya balas. Dan saya akan berbuat sesuai kemampuan saya, tidak mungkin saya bisa 100%. Pak ini ada ini. Tapi kan saya harus memikirkan kekuatan saya seperti apa, kemampuan saya. Nah itulah saya butuh bantuan dari teman-teman saya semuanya di sini. Saya orang baru di sini, saya baru 2 minggu. Jadi kalau ditanya saya nggak akan bisa langsung lapor di sini. Saya harus belajar dulu. Di sini saya bertemu rekan-rekan semuanya. Saya mengajak, marilah kita berikan edukasi kepada masyarakat. Tahapan-tahapannya dari sosialisasi, edukasi, bagaimana berpikir mengalihkan. Waktu di Papua Selatan, karhutlah kebanyakan disebabkan karena kebakaran jagung. Saya berpikir apa yang terjadi. Akhirnya saya memberikan edukasi merubah dari jagung ke pepaya California. Itu ada sekitar 30% perubahan. Dan saya sudah compare keuntungan jagung 1 hektar sama keuntungan pepaya 1 hektar. Lebih menguntungkan pepaya. Nah, pepaya dia harga fluktuatif ya. Sekarang kita lihat harga jagung pada raya turun. Pepaya dia sekali berbuah terus. Nah, harapan saya itu ada bagaimana kita berpikir masyarakat dengan diberikan informasi media, edukasi dapat berubah pola itu yang dulunya dia tergantung ideologi, mungkin kalau masuk stan dia masuk pajak, masuk bea cukai. Kalau mungkin masuk ke akmil jadi perwira TNI, masuk ke LPDP, sekolah ke Pertamina, STT Telkom, TIP, banyak sekolah-sekolah mungkin yang bisa berubah ketergantungan masyarakat terhadap tadi. Mungkin nggak 100%, tapi minimal ada perubahan sedikit. Insya Allah nanti kita akan mencari solusinya itu. Karhutlah juga sama, cara membuka lahan dengan lahan dan itu saya sangat membutuhkan bantuan teman-teman semua. Polisi ini nggak bisa ngapa-ngapain, polisi juga nggak bisa. Polisi karena saya bilang sama Pak Susanto, kalau Pandri kan sama Pak Severdi, karena Pak Susanto salah sekolah dia. Coba dia sekolahnya kayak saya di Semarang, itu kayak saya Pak. Bapak pilihnya di SPN dekat rumah jadi kayak gini, enggak ini. Jadi salah sekolah sama. Masalahnya bukan salah sekolah. Kekurangan informasi yang didapatkan masyarakat itu memang beda. Sekarang zamannya internet, bapak-bapak ibu inilah yang bisa merubah pola itu. Jadi jangan boleh masalah finance, tapi kalau dimasukkan lagi seperti itu, bahwa di Indonesia ini luas banyak sekolah-sekolah di luar yang bisa merubah kesejahteraan masyarakat. Masuk stan, SPPDN, saya nggak tahu, saya belum punya data di sini. Banyak nggak masyarakat masuk stan? Ada nggak data? Masuk stan, masuk AMIL, masuk AL, masuk STT Telkom. Kalau saya di Jawa dulu, saya sekolah saya SMA 1 Pati. Yang senior-senior saya yang sekolah di kejuruan, mereka kan orang kampung. Dia akan memberikan promosi ke adik-adiknya. Ini loh masuk stan seperti ini, masuk akpol seperti ini, masuk SPPDN seperti
kepada anak-anak kita. Secara kompetensi saya lihat di Muga ini tidak kalah sama orang Jawa. Kita semua gak kalah. Asalkan tadi tingkatkan skill, knowledge, attitude. Kita harus punya kepercayaan bahwa anak-anak kita nanti mereka bisa berjuang juga seperti pemimpin-pemimpin yang ada di Jawa nanti. Nah itu gunanya lah rekan-rekan di sini. Saya harapkan mungkin tidak 100%, tapi kalau dalam media dimasukkan juga tentang ada pendaftaran STAN, masukkan. Ada pendaftaran STPDN, masukkan. Termasuk syarat-syarat untuk masuk STAN. Syarat-syarat STAN itu paling ketat. Mereka masuk bisa, kayaknya sudah dapat gaji. Ada katanya ketakutannya tadi itu, saya masuk akpol, saya harus berapa? Itu pertanyaan yang susah. Kalau kita kayak gitu ya, kamu nggak percaya Gusti Allah. Saya aja seperti gini berdiri, karena Gusti Allah itu semuanya. Saya kira harapkan itu intinya, tolong silakan komunikasi dengan, tapi saya minta di berita-berita masukkan juga unsur-unsur pendidikan, unsur-unsur beasiswa, unsur-unsur sekolah-sekolah kedinasan, biar masyarakat yang sekolah ya melakukan terhadap illegal drilling, refinery, menjadi pegawai-pegawai negara. Yang harapan saya kalau mereka sukses juga akan menaikkan harkat martabat dan kesejahteraan keluarganya juga. Sambil saya mendorong bagaimana membuka lapangan pekerjaan dan lain-lain. Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin omongan saya terlalu bagaimana, tapi intinya saya berharap bantuan dan dukungan kita semuanya bahwa penegakan hukum itu bukan untuk seperti balas dendam, tapi bagaimana bisa bermanfaat buat semuanya, buat saya, buat pelaku, buat masyarakat semuanya harus dapat manfaat karena ya kita semua sama masyarakat muslim wajib. Terima kasih banyak. Saya minta maaf mungkin banyak kata salah dan banyak kekurangan dari saya minta maaf karena saya baru 2 minggu di sini. Kalau masalah hubungan sama media, kamu rekan-rekan boleh tanya lah bagaimana saya di Lombok Selatan, bagaimana saya di Lampung dan sebagainya. Saya orangnya apa adanya. Saya nggak peduli untuk rekan-rekan mau apapun saya nggak akan baper. Kalian mau kritik saya, mau hujat saya pun saya nggak akan baper. Yang jelas selama saya bisa berkomunikasi saya akan berkomunikasi dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sosialisasi atas sambutannya. Yang pastinya kita sebagai generasi muda bahwa pemuda teguh dalam hal berinovasi itu memiliki SKA, yaitu skill, knowledge, dan juga attitude. Ini juga menggambarkan kepribadian seorang Kapolres Bubar saat ini, yaitu SKA. S, hobi sedekah. K, kreatif, dan A, adalah Bubar. Boleh sekali lagi dengan langsung Kapolres Bubar. Berkaitan dengan sedekah memang bahwasanya Kapolres Bubar Nasim telah menyiapkan tali asih sebagai bentuk keakraban silaturahim dengan awak media. Oleh karena itu kami persilakan kepada perwakilan awak media dan rekan media untuk dapat mengambil tempat yang telah ditentukan. Silakan. Karena sebentar lagi kita ikuti penyerahan secara simbolis tali asih Kapolres Bubar Nasim kepada rekan-rekan media. Kami persilakan pada rekan media yang telah ditunjuk 5 orang untuk mewakili menerima secara simbolis. Dan nantinya setelahnya dengan kepada rekan media Masih cukup. Ya, coba ya apalagi ini panan. Terima saja baik. Oke baik, terima kasih. Mohon izin kepada Pak Kapolres berkenan untuk dapat menyerahkan tali asih khusus kepada awak media. Dan ini merupakan ada goodie bag dan juga tali asih. Tidak seru kemana di depan. Yang penting bahwa kita sama-sama ada semuanya.
Jadi khusus dari Pak Kapolres semuanya, rekan media yang hadir semuanya daftar dan diberikan. Dan pasti ini merupakan salah satu hobi beliau ini hobi bersedekah, sedekah, dan juga apalagi kalau sama MC, wah sedekah terus. Sambil menikmati kegiatan silakan dari silakan. Belandanya ngajeng ya kakak yang makan baik yang gitu sampai selain lain. Ya Foto bareng main. macam-macam. Baik. Di bagian foto bersama komandan. Baik, ini lihat ke